أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Amma ba'du. Ayah bunda jemaah maghrib yang disayang Allah. Suatu saat ada seorang anak membaca Al-Quran. Karena kecapean, Al-Qurannya kemudian terjatuh. Maka ada seorang ibu kemudian datang mengambil anak itu dan kemudian mengingatkan, wahai ananda, Al-Quran itu anggap seperti ibu menyambung cerita orang tua kita, Bapak Ali. Anggap saja Al-Quran itu seperti ibu. Bagaimana kamu bersikap kepada Al-Quran, bersikaplah sebagaimana sikapmu kepada ibu. Ada seorang ulama yang memahami, jangankan dua kata tadi, A sama H, menarik nafas panjang saja. Ketika orang tua kita memanggil kita, ketika orang tua membutuhkan kita, terutama ibunda kita, masya Allah, maka itu sudah diibaratkan dengan melanggar perintah Allah yang mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan pernah kamu mengatakan sesuatu yang membuat ibumu menangis. Ayo bunda jamaah maghrib yang disayang Allah, Al-Quran ini bukan sembarangan kitab, bukan sembarangan buku. Ketika diawali dengan Iqra yang berasal dari kata qalama yang tahu, menghimpun huruf menjadi kata, menghimpun kata menjadi kalimat, menghimpun kalimat menjadi sesuatu yang bermakna. Maka Al-Quran ternyata tidak cukup hanya sebagai biasa. Maka Al-Quran harus dibaca. Bahkan ayat jemaah yang disayang Allah, Rasulullah, baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Quran oleh kita semua. Kenapa? Karena nanti saya di yaumul qiyamah, nanti doa di hari kiamat, syafi'an di ashabi. Maka Al-Quran ini akan menjadi sahabat yang bisa memberi syafaat kepada kita. Apa pernah di satu pasar kita tidak kenal orang, kemudian tiba-tiba minta pinjam? Mohon maaf, logatnya logat kejawa-jawa. Tidak apa, boleh dong casingnya Allah hatinya Minangkabau. Minangkabau itu mukminan karena orang mukmin, orang beriman yang punya cita-cita seperti nabinya. Bukan orang Minangkabau kalau tidak ada hati dan pikirannya setitik pun di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, maka tidak ada musibah di muka bumi ini kecuali di hati seorang anak manusia yang tidak pernah ada Al-Quran di dalam hati dan pikiran.
hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjadi bayan, menjadi penjelasan bagi petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Wal furqan, dan kemudian menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, ternyata caranya gampang. Kalau urusan hidup kita dengan anak kita, urusan kita dengan mama kita, urusan dengan ibu kita bermasalah, dijamin hidup kita di dunia dan di akhirat tidak akan bakal lancar, tidak akan bakal smooth. Pasti ada sesuatu yang kemudian akan menyebabkan hidup kita di dunia maupun di akhirat ada tidak baik-baik saja. Ayo muda jamaah malam yang disayang Allah. Maka Allah kemudian mengatakan Al-Quran itu akan menjadi sesuatu yang menyebabkan jiwa kita jadi sehat, badan kita juga jadi sehat. Kalau baca Al-Quran itu, ayo muda, sahabat-sahabat semua, jangan menunggu waktu luang. Kalau tadi orang tua kita mengingatkan sebelum subuh, sebelum tidur, Masya Allah, sehari dua juz, Masya Allah, mereka yang di langit itu akan cemburu mereka. Ketika Allah sudah mencintai seorang hambanya, maka Allah memanggil mereka Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada seluruh penduduk langit bahwa aku mencintai si fulan bin fulan. Maka Jibril menyampaikan kepada seluruh penduduk langit, dan penduduk langit menyampaikan kepada seluruh penduduk bumi, sehingga orang-orang yang akan dengan Al-Quran tidak mungkin hidupnya itu gelisah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih melihat masa lalu. Kok ada hutang yang belum dibayar, segera dibayar. Ya mudah-mudahan. Kira-kira kita punya hutang tak? Punya. Yang namanya manusia punya hutang itu. Pertanyaannya, lain punya hutang di Allah? Pernah kita punya hutang sama Allah? Banyak, Masya Allah. Itu iman namanya. Ketika kita sadar, maka Allah mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan hidayah, maka orang tua, guru, kita dulu mengajarkan doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayo mudah jamaah yang disayang Allah. Maka para ulama kemudian mencoba membuat cara supaya kita akrab dengan Al-Quran. Yang pertama, mau tidak mau kita harus membaca. Kalau tidak bisa membaca, mendengar. Ada seorang nenek usia 84 tahun, tidak jauh dari Masjid Muslimin di Kota Padang. Waktu beliau masih ada, pekerjaannya sehari-hari itu bisa menghantarkan Al-Quran selama seminggu. Usia 84 tahun, setiap 7 hari itu bisa khatam. Apa ayat dulu. Kira-kira apa tolong kita khatam berapa hari? Insya Allah mulai hari ini nanti kita atur. Di Al-Quran ini rata-rata halamannya 600 kurang. Kalau dibagi 30 hari, minimal sehari 20 halaman. 20 halaman itu rata-rata 1 juz. Benar kata orang tua kita tadi, kalau sehari bisa 2 juz, maka sebulan kita bisa
Ayo mudah-mudahan menantikan saya Allah. Yang kedua, Al-Quran ini perlu dipelajari. Allah pernah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 78, surat 23 ayat 78, surat 32 ayat 9. Allah mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita semuanya. Ada enggak? Udah keluar dari rahim ibu atau rahim apa? Ada enggak yang keluar dari rahim ayah kita? Kenapa kok disebut rahim bukan rahmat? Kenapa kok rahim bukan rahmat? Ternyata tidak semua orang yang bisa mengandung itu seorang ibu yang bisa memelihara menjaga anak-anaknya. Maka al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah orang pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ayat muda, maka yang Allah katakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kita semua tanpa terkecuali dari rahim ibu kita masing-masing. Maka ridha Allah ridha orang tua. Kalau Allah tidak ridho, berarti ibu kita tidak ridho. Kita waktu lahir tidak ada yang tahu siapa emak kita, siapa kita, tidak ada yang tahu. Tapi setelah diajarkan oleh ibu kita, Masya Allah. Aman dulu, pernah tak ngajarin kita beracau, kita menangis? Tidak ada. Menangis itu ternyata bagi seorang bayi bisa dibedakan. Bilanya menangis karena lapar, bilanya menangis karena bohong. Semuanya tidak ada pengetahuan. Maka Allah kemudian memberikan kelengkapan. Waja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah memberikan kelengkapan fasilitas berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa? Untuk bersyukur. Maka salah satu bersyukur kita itu memanfaatkan pendengaran kita. Untuk apa? Untuk mendengarkan kalimat Allah, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka yang berjamaah yang saya Allah, ada seorang yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu saat beliau ini mendengar berita bahwa ada seorang yang kata-katanya sangat tajam. Kata-katanya bisa menembus sampai ke relung hati. Maka diingatkan kalau Abu Dzar dan pasukannya pergi ke Makkah Mukarramah, disuruh untuk menutup telinganya supaya tidak mendengarkan kalimat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang mudah jemaah disayang Allah, karena Allah kalau sudah berkehendak, meskipun ditutup setebal apapun, kalau Allah sudah membisikkan ke dalam hatinya, maka insya Allah terbuka hati seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Maka jamaah yang disayang Allah, tugas kita sebagai orang tua meletakkan kembali dasar Al-Quran ini. Ada dasar isyarat dasar kitabullah. Maka Al-Quran ini harus menjadi unsur utama bagi pembangunan pendidikan anak-anak kita di masa depan. Kalau anak-anak kita sekarang pegang HP kemana-mana, Masya Allah. Kenapa kita jadi malu pegang Al-Quran? Maka tugas kita bukan hanya membaca, mempelajari, bahkan kemudian memahami. Maka tugas kita sampai kemudian mengamalkan bagaimana masyarakat, dan agar kemudian sampai inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi jamaah yang disayang Allah, nanti pulang dari situ paling tidak
baca bersama dengan Al-Quran itu 6. Yang pertama membaca, yang kedua mempelajari, yang ketiga memahami, yang keempat mengamalkan, yang kelima mensyiarkan, dan yang keenam melestarikan. Mungkin itu sedikit, mudah-mudahan tidak puas. Nanti bisa ketemu lagi disambung ceritanya. Lihatnya insya Allah bisa disambung. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang mau disampaikan seputar baca bersama dengan Al-Quran. Ada? Ada pertanyaan? Bukan? Tidak ada. Baik. Isya ada berapa? 4 menit lagi. Alhamdulillah. Baik. Ada 3 hal penjagaan bagi orang yang akrab dengan Al-Quran. Kalau tadi 6 itu supaya kita akrab, maka ada 3 penjagaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang ahli Quran. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan bukan menyebut ahli, tapi hafizul Quran. Ibaratnya seperti orang hamil. Jadi memang benar kalau kita bersikap kepada anak kita, itu menunjukkan bagaimana sikap kita kepada Al-Quran. Begitu kita akrab dengan Al-Quran, maka ada 3 penjagaan yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dijaga oleh Allah karena kita menyibukkan diri akrab dengan Al-Quran. Yang pertama, dunia kita akan dijaga oleh Allah. Dunia ini panggung sandiwara. Dunia mata menurun. Dunia itu naibun walaupun. Tetapi kalau akhirat itu walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul wa abqa. Itu yang pertama. Jadi yang mudah. Maka kalau membaca Al-Quran jangan menunggu waktu kosong, tapi sempatkan dulu baca Al-Quran, maka kita akan disempatkan oleh Allah untuk mengurusi dunia kita. Yakin? Udah kita sibuk jualan puasa misalnya, baca sambil menunggu orang yang tidur, sambil menunggu orang yang membeli dagangan kita. Aduh Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kalau kita ada orang mushaf, kita ulang-ulang hafalan kita. Kalau kita tidak sempat mengulang-ulang hafalnya, kita dengarkan Al-Quran itu. Tidak ada alasan sebetulnya sampai kamu orang itu disebutkan oleh Allah. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu punya ikhtiar. Di surat 41 surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la nasma'u bihadzal Qur'an wal fihi la'natun dhalimun. Orang kafir itu berikhtiar berupaya supaya telinga kita ini tidak mendengarkan Al-Quran, apalagi membacanya, apalagi mempelajarinya, apalagi memahaminya. Masya Allah. Maka kita disibukkan sedemikian hingga kita kemudian jauh dari Al-Quran. Yang pertama, kita dijaga oleh Allah dari dosa dunia. Yang kedua, ayat muda, maka kita dijaga dari urusan masa depan kita. Sisa hidup kita ini tinggal berapa? Ada yang tahu enggak? Beko yang bawa HP selesai sholat isya dibuka. Kira-kira ada enggak WA dari malaikat pencabut nyawa? Kira-kira ada enggak? Kalau ada, Budi, waktu tinggal di rumah nilai, Masya Allah, pasti semuanya akan sibuk ibadah kepada Allah. Tidak mungkin akan menyibukkan diri dari dunia. Yang pertama, kita dijaga oleh Allah urusan dunia. Yang kedua, dijaga masa depan kita sampai ketemu dengan Allah. Yang ketiga, anak cucu keturunan kita akan dijaga. Maka benar apa yang disampaikan orang tua kita,
ibu dan ayah kita, guru kita, nenek moyang kita, ahli ulama kita turunkan pula supaya berkati untuk kemudian mengalir pula kepada anak cucu kita. Ketika kita di alam kubur nanti, tidak ada doa, tidak ada apa yang bisa kita lakukan, tidak ada beribadah yang bisa kita lakukan kecuali hadiah-hadiah yang diberikan oleh anak cucu keponakan kita. Demikian ayat muda yang saya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan ini. Mudah-mudahan hati kita selamat masjid ini. Mudah-mudahan hati kita di akhirat dipertemukan oleh Allah dengan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-afu minkum aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.